Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah maftah lina futuhal arifin waj'alna khulisatan liwajhikal karim. Amin. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mengharapkan syafaatnya. Mari kita lanjutkan mengaji kita lanjutkan belajar kita. Semoga dengan mengaji kita, Allah takdirkan, Allah catat sebagai hamba-hambanya yang diangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Imam Syihabuddin Ar-Ramli pernah diajukan satu soal. Ada seorang pada bulan Ramadan, dia niat, tekad, semangat untuk menjalankan segala ibadah sunnah, tarawih, tadarus, siang baca Quran, malam tahajud, hingga sahur, serta pagi dan sore pun tidak kosong dari perbuatan sunnah lain. Tetapi orang ini memiliki tanggungan qada salat fardu. Sebelum Ramadan, orang ini sering tidak salat fardu, sering ketinggalan salat fardu, dan sering meninggalkan salat fardu. Maka bagaimana orang ini, apakah boleh dia melakukan pekerjaan sunnah sementara orang ini masih mempunyai tanggungan salat fardu? Maka Imam Ramli menjawab, in fatathu bi udrin jazilahu dzalik wa illa fala. Apabila solat yang dia tinggalkan disebabkan karena ada udzur, maka boleh baginya semangat untuk melaksanakan ibadah sunnah pada bulan Ramadan. Tetapi apabila sholat farduhnya ditinggalkan bukan karena udzur, maka tidak boleh baginya untuk menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lain. Li'anna qada'aha 'alal fawri, karena mengqada'i, mengganti kewajiban sholat fardu yang ditinggalkan adalah harus cepat-cepat, sehingga tidak boleh baginya untuk melaksanakan, menyibukkan diri dengan pekerjaan fardu, dengan pekerjaan sunnah sementara dia memiliki tanggungan qada sholat fardu. Maka tidak boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menegaskan bahwa orang yang memiliki tanggungan fardu, dia meninggalkan kewajiban fardu, maka wajib baginya untuk menggunakan seluruh waktunya, setiap hari, setiap saat, untuk mengganti, mengqada'i semua kewajiban fardu yang dia tinggalkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu ay ma'asihatihi, dan bagi dia yang memiliki tanggungan fardu tapi sibuk dengan pekerjaan sunnah lain, yahrum alaihi tatawwu, haram baginya melaksanakan pekerjaan sunnah lain meskipun dianggap sah. Pekerjaan sunnahnya sah tapi hukumnya dia haram karena dia mempunyai tanggungan qada cepat-cepat atas pekerjaan fardu yang ia tinggalkan. Kecuali dia sibuk dengan hal-hal yang menjadi kewajibannya, seperti mencari nafkah atau belajar ilmu yang menjadi fardu ain atau hal-hal yang lain, kewajiban-kewajiban lain, maka tidak masalah ya meskipun menggunakan waktu itu, meskipun memiliki tanggungan qada pekerjaan fardu.
Sementara selain itu, famalam yattarra lisarfi fi syai'in yajibu sarfuhu fi dzalikal wajib alaihi al-fawri. Yang tidak dibutuhkan untuk pekerjaan yang tidak perlu, maka wajib di sisa-sisa waktunya untuk dia gunakan untuk mengganti semua kewajiban fardu yang ia tinggalkan. Wa illa kana asiman bitakhir kama annahu asimun bitarki. Jika tidak demikian, jika waktunya tidak digunakan untuk mengqadai kewajiban fardu yang ia tinggalkan, dalam arti dia mengakhirkan, selalu menunda-nunda, maka dia berdosa, dia bermaksiat karena dia mengakhirkan, selalu menunda. Sama halnya dia akan berdosa ketika dia meninggalkan. Dalam fatwa yang lain, Imam Ar-Ramli juga menegaskan dan menanggapi fatwa Imam Ibnu Shalah. Ada seseorang yang berjemaah, ikut berjemaah sholat tarawih, bermakmum pada imam sholat tarawih, sementara saat itu dia memiliki tanggungan sholat fardu, kemudian saat bermakmum dia niat mengqadai sholat fardunya, bukan niat tarawih. Bagaimana dengan orang ini? Apakah dia mendapatkan fadilah qiyamul Ramadan, mendapatkan fadilah menghidupkan malam-malam Ramadan? Seperti halnya hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apakah ia mendapatkan fadilah menghidupkan malam Ramadan ataukah tidak? Lalu kemudian bagaimana yang lebih utama? Apakah sholat tarawih dulu kemudian mengqadha sholat fardu di waktu-waktu yang lain? Maka Imam Ramli menjawab, la tahsulu lahu fadilatu qiyami Ramadan wa innama tahsulu lahu fadilatu ada'il faraid. Tidak, dia sama sekali tidak mendapatkan fadilah menghidupkan malam-malam Ramadan, tetapi yang dia dapatkan hanya fadilah melaksanakan kewajiban yang ia tinggalkan. Wal aula, dilanjutkan oleh Imam Ramli, wal aula ayusalliyat tarawih wa yaqdiya akibaha ma'arada ayyaj'alahu minal qada badalat tarawih. Bahkan yang lebih utama menurut Imam Ramli, sebaiknya orang ini tetap ikut jemaah sholat tarawih, akan tetapi niatnya diniati untuk mengqadai kewajiban fardu yang ia tinggalkan sebagai ganti dari tarawihnya. Jadi sebaiknya dia melakukan qadha tarawih, qadha salat fardu dulu. Tarawihnya tidak usah. Dari penjelasan ini dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa betapa pentingnya sebuah kewajiban, betapa pentingnya sebuah ibadah fardu. Mari kita jaga ibadah fardu kita, kewajiban fardu kita, semua hal-hal lain yang menjadi kewajiban kita, kita perhatikan lebih dulu sebelum hal-hal lain. Kita jaga ibadah kita. Jika datang waktunya sholat, maka kita sebaiknya langsung sholat, jangan menunda-nunda waktu. Dan gunakanlah waktu kita untuk mengganti semua kewajiban yang kita tinggalkan. Kita gunakan waktu kita, karena sebenarnya kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu kita untuk menjalankan semua ibadah fardu kita. Jangan sampai waktu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Karena sesungguhnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam seseorang dinilai baik, Islam seseorang dianggap baik ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ketika kita berhasil menggunakan semua waktu kita untuk kewajiban kita, maka saat itu Islam kita telah baik.
Islam kita telah lebih baik karena kita telah berhasil melaksanakan kewajiban kita dengan secara sempurna. Semoga oleh Allah kita diberikan kesehatan untuk selalu menjalankan semua kewajiban kita, ibadah kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah atau ibadah-ibadah lain yang Allah syariatkan kepada umat Islam. Dan semoga saat kita meninggalkan kewajiban kita, semoga kita tercatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.